Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Subin Nadira, NIM 123011017 dari kelas PAI 6A Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktik bisnis pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Misdah SAG MPD. Sebelum masuk pada pembahasan, saya ingin menyampaikan bahwa saya merasa bersyukur mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan UTS ini. Ada 3 soal yang akan saya uraikan dengan semaksimal mungkin. Nah, soal pertama terkait dengan hubungan antara Prodi PAI dengan entrepreneurship pendidikan. Soal kedua berkaitan dengan urgensi pengelolaan bisnis pendidikan beserta contoh konkret di lapangan. Kemudian soal yang ketiga membahas satu peluang bisnis pendidikan yang saya pilih untuk dilakukan disertai alasan yang tepat. Nah, pada soal pertama yaitu hubungan antara Prodi PAI dengan entrepreneurship pendidikan. Menurut saya, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, di mana Prodi PAI tidak hanya menyiapkan mahasiswa menjadi guru agama Islam, tetapi juga memberikan atau membentuk calon pendidik yang mampu berpikir kreatif, mandiri, inovatif, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Sementara itu, entrepreneurship pendidikan adalah kemampuan untuk melihat peluang dalam bidang pendidikan, mengelola ide menjadi program yang bermanfaat, serta menciptakan layanan pendidikan yang memiliki nilai sosial dan nilai ekonomi. Nah, hubungan antara PAI dengan entrepreneurship pendidikan dapat dilihat dari peran lulusan PAI di masyarakat. Nah, lulusan PAI tidak harus selalu bekerja sebagai guru di sekolah formal. Mereka juga dapat menjadi pengelola lembaga pendidikan, kemudian pengelola lembaga bimbingan belajar agama, pendiri rumah tahfiz, membuat media pembelajaran Islami, mengelola kursus baca tulis Al-Quran, pembina pesantren, atau pengembangan konten edukasi keislaman. Artinya, ilmu PAI dapat menjadi dasar untuk membangun usaha pendidikan yang tetap berorientasi pada nilai-nilai Islam. Nah, selain itu, Prodi PAI mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, amanah, kedisiplinan, dan kepedulian sosial. Nah, nilai-nilai tersebut sangat penting dalam dunia bisnis pendidikan. Bisnis pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kualitas layanan, manfaat bagi peserta didik, dan keberkahan usaha. Oleh karena itu, mahasiswa PAI yang memiliki jiwa entrepreneurship diharapkan mampu menciptakan usaha pendidikan yang tidak hanya menghasilkan secara ekonomi, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, contohnya seorang mahasiswa PAI dapat membuka program les mengaji untuk anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Program ini dapat dikelola secara sederhana, misalnya dengan jadwal rutin, kurikulum dasar, metode pembelajaran yang menyenangkan, dan biaya yang terjangkau. Dari kegiatan kecil seperti ini, mahasiswa PAI sudah menerapkan entrepreneurship pendidikan karena mampu membaca kebutuhan masyarakat, menawarkan solusi, dan mengelola layanan pendidikan secara bertanggung jawab. Nah, dengan demikian, hubungan antara Prodi PAI dan entrepreneurship pendidikan terletak pada kemampuan mahasiswa PAI untuk mengembangkan ilmu keislaman menjadi layanan pendidikan yang kreatif, mandiri, dan bermanfaat. PAI memberikan dasar nilai dan keilmuan, sedangkan entrepreneurship memberikan kemampuan untuk mengelola peluang pendidikan secara nyata di masyarakat. Nah, selanjutnya soal kedua, membahas urgensi pengelolaan bisnis pendidikan dengan memberikan contoh konkret di lapangan. Menurut saya, pengelolaan bisnis pendidikan sangat penting karena lembaga pendidikan membutuhkan manajemen yang baik agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Nah, pendidikan memang memiliki tujuan utama untuk mencerdaskan manusia, tetapi dalam praktiknya, lembaga pendidikan juga membutuhkan biaya operasional, sumber daya manusia, fasilitas, promosi, administrasi, dan evaluasi layanan.
Nah, urgensi yang pertama yaitu dari pengelolaan bisnis pendidikan adalah agar lembaga pendidikan dapat bertahan dan berkembang. Banyak lembaga pendidikan yang memiliki tujuan baik, tetapi tidak mampu bertahan karena pengelolaannya kurang rapi. Misalnya, tidak ada perencanaan keuangan, tidak ada target peserta didik, tidak ada strategi promosi, dan tidak ada evaluasi kualitas pembelajaran. Akibatnya, lembaga tersebut sulit berkembang, bahkan bisa berhenti beroperasi. Nah, selanjutnya urgensi kedua adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Nah, dengan pengelolaan yang baik, lembaga pendidikan dapat menyediakan guru yang kompeten, materi yang terarah, fasilitas yang layak, serta metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, pengelolaan bisnis pendidikan juga membantu lembaga mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Misalnya, jika banyak peserta didik merasa kesulitan memahami materi, pengelola dapat memperbaiki metode pembelajaran atau memberikan pelatihan kepada pengajar. Nah, urgensi yang ketiga adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dalam bisnis pendidikan, kepercayaan adalah hal yang sangat penting. Orang tua akan memilih lembaga pendidikan yang dianggap amanah, berkualitas, teratur, dan memiliki hasil yang jelas. Oleh karena itu, pengelola harus mampu menjaga komunikasi dengan orang tua, menyusun program yang jelas, memberikan laporan perkembangan peserta didik, dan menjaga kualitas pelayanan. Kemudian, contoh konkret di lapangan dapat dilihat pada lembaga bimbingan belajar Al-Quran atau rumah tahfiz. Nah, jika rumah tahfiz dikelola dengan baik, maka lembaga tersebut memiliki jadwal pembelajaran yang teratur, target hafalan yang jelas, guru yang kompeten, sistem evaluasi hafalan, administrasi peserta didik, serta laporan perkembangan kepada orang tua. Nah, dengan pengelolaan seperti itu, orang tua akan lebih percaya untuk menitipkan anaknya belajar di lembaga tersebut. Nah, sebaliknya, jika rumah tahfiz tidak dikelola dengan baik, kegiatan belajar bisa menjadi tidak teratur. Guru sering berganti, jadwal tidak konsisten, target hafalan tidak jelas, dan komunikasi dengan orang tua kurang baik. Akibatnya, peserta didik tidak berkembang secara maksimal dan kepercayaan masyarakat dapat menurun. Nah, dari contoh ini dapat dipahami bahwa pengelolaan bisnis pendidikan sangat menentukan keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Kemudian, contoh lainnya adalah lembaga kursus atau les privat. Sebuah lembaga les privat harus mampu mengatur jadwal guru, menyesuaikan kebutuhan siswa, mengatur biaya yang wajar, membuat promosi, serta menjaga kualitas pembelajaran. Nah, jika semua itu dikelola dengan baik, maka lembaga tersebut dapat berkembang dan diminati masyarakat. Namun, jika hanya berjalan tanpa manajemen, maka usaha pendidikan tersebut sulit bersaing dengan lembaga lain. Jadi, urgensi pengelolaan bisnis pendidikan terletak pada keberlanjutan lembaga, peningkatan kualitas layanan, kepercayaan masyarakat, serta kemampuan lembaga untuk menjawab kebutuhan pendidikan di lapangan. Nah, pengelolaan yang baik membuat bisnis pendidikan tidak hanya berjalan sebagai usaha, tetapi juga menjadi sarana pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian soal ketiga adalah menjelaskan satu peluang bisnis pendidikan yang saya pilih untuk dilakukan dengan memberikan alasan yang tepat. Peluang bisnis pendidikan yang saya pilih adalah membuat program bimbingan belajar baca tulis Al-Quran dan tahsin untuk anak-anak tingkat dasar. Nah, saya memilih peluang ini karena kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan Al-Quran masih sangat besar. Banyak anak-anak yang sudah bersekolah formal tetapi belum lancar membaca Al-Quran. Sebagian anak juga masih membutuhkan pendampingan dalam mengenal huruf hijaiyah, memperbaiki makhraj, memahami tajwid dasar, dan membiasakan diri membaca Al-Quran dengan benar. Nah, kondisi ini menjadi peluang bagi mahasiswa PAI untuk membuka layanan pendidikan yang sesuai dengan
kompetensi keilmuan yang dimiliki. Kemudian, program bimbingan baca tulis Al-Quran dan tahsin ini dapat dilakukan secara sederhana. Misalnya, pembelajaran dilakukan 3 kali dalam seminggu dengan durasi 1 sampai 1,5 jam setiap pertemuan. Kemudian, peserta didik dapat dibagi berdasarkan kemampuan, mulai dari tingkat dasar, tingkat lancar membaca, hingga tingkat tahsin. Nah, materi yang diberikan meliputi pengenalan huruf hijaiyah, latihan membaca Iqra, membaca Al-Quran, tajwid dasar, hafalan surah pendek, doa harian, dan adab dalam belajar. Kemudian alasan saya memilih peluang ini adalah karena usaha ini memiliki manfaat sosial dan pendidikan yang besar. Anak-anak tidak hanya belajar membaca Al-Quran, tetapi juga dibimbing untuk memiliki kebiasaan baik, seperti disiplin, sopan santun, mencintai Al-Quran, dan menghargai guru. Nah, dari sisi keagamaan, program ini juga membantu orang tua dalam memberikan pendidikan Islam kepada anak-anaknya. Selain itu, peluang ini dapat dimulai dengan modal yang tidak terlalu besar. Tempat pembelajaran bisa menggunakan rumah, musola, atau ruangan sederhana. Peralatan yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak, seperti papan tulis, spidol, buku Iqra, Al-Quran, buku catatan, dan daftar perkembangan belajar siswa. Nah, dengan pengelolaan yang baik, program ini dapat berkembang menjadi lembaga pendidikan Al-Quran yang lebih terstruktur. Kemudian dari sisi bisnis pendidikan, program ini juga memberi peluang keberlanjutan. Selama masyarakat masih membutuhkan pendidikan agama bagi anak-anak, layanan seperti ini akan tetap relevan. Biaya belajar dapat dibuat terjangkau agar tidak memberatkan orang tua. Selain itu, pengelola juga dapat menyediakan program tambahan seperti kelas hafalan surah pendek, kelas praktik sholat, kelas adab Islami, atau pesantren kilat saat bulan Ramadan. Nah, agar program ini berjalan dengan baik, pengelola perlu membuat perencanaan yang jelas, misalnya menentukan target peserta didik, menyusun jadwal belajar, membuat kurikulum sederhana, menentukan biaya administrasi, menyiapkan media pembelajaran, dan melakukan evaluasi perkembangan anak. Nah, evaluasi dapat dilakukan setiap bulan melalui laporan singkat kepada orang tua. Dengan cara ini, orang tua dapat mengetahui perkembangan anaknya dan merasa yakin terhadap kualitas program. Nah, menurut saya, peluang bisnis ini sangat sesuai dengan mahasiswa PAI karena sejalan dengan kompetensi keilmuan yang dipelajari. Mahasiswa PAI sudah memiliki dasar ilmu agama, kemampuan mengajar, pemahaman tentang pendidikan Islam, serta nilai-nilai akhlak yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, membuka bimbingan baca tulis Al-Quran dan tahsin merupakan salah satu bentuk nyata penerapan ilmu PAI dalam bidang entrepreneurship pendidikan. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Prodi PAI memiliki hubungan yang erat dengan entrepreneurship pendidikan karena mahasiswa PAI dapat mengembangkan ilmu agama menjadi layanan pendidikan yang bermanfaat. Kemudian pengelolaan bisnis pendidikan juga sangat penting agar lembaga pendidikan dapat berjalan secara teratur, berkualitas, dipercaya masyarakat, dan berkelanjutan. Nah, salah satu peluang bisnis pendidikan yang tepat untuk dilakukan oleh mahasiswa PAI adalah program bimbingan baca tulis Al-Quran dan tahsin karena memiliki kebutuhan yang tinggi di masyarakat, modal yang relatif terjangkau, serta manfaat yang besar bagi anak-anak dan orang tua. Nah, demikian jawaban yang dapat saya sampaikan dalam video UTS ini. Semoga penjelasan ini dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap mata kuliah praktik bisnis pendidikan. Nah, saya menyadari bahwa penjelasan ini masih jauh dari sempurna, tapi saya selalu berusaha menyampaikan jawaban dengan sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're